Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan rapikan tempat duduknya terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya masing-masing. Sudah, Bu. Oke, untuk ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan Verika. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Verika Aulia, Hadirah. Fikriyatun Nabila, Hadirah. Wahyu Dewi. Hadirah. Hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ingat, Bu, tentang pengertian toharoh. Iya, apa itu toharoh? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Iya, bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga najis. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai pengertian hadas dan najis. Nah, pertanyaan dari materi kita adalah, apakah jika terkena najis, sholat kita menjadi batal? Apakah semua yang kotor itu termasuk ke dalam najis? Nah, jika masih bingung dengan pertanyaan tadi dan belum mengetahui apa itu perbedaan najis dan hadas, maka simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Baik, Bu. Nah, najis dalam istilah syariat adalah segala sesuatu yang kotor. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki fitrah suci, dan mereka akan menjauhinya dan membersihkan dirinya apabila terkena najis. Contohnya seperti terkena kotoran manusia dan juga air seni. Nah, dalam buku Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah disebutkan juga bahwa najis juga merupakan setiap hal yang dianggap kotor yang diperintahkan syariat untuk menjauhinya. Nah, dari pernyataan dianggap kotor oleh syariat dalam definisi yang Ibu sebutkan tadi, menunjukkan bahwa tidak semua yang kotor menurut manusia itu merupakan najis. Dan juga menunjukkan bahwa najis atau tidaknya sesuatu itu harus dilandasi dengan dalil. Jika tidak ada dalil, maka sesuatu itu tidak dapat disebut najis. Jadi, najis atau tidaknya sesuatu itu tidak bisa hanya ditentukan dengan akal dan perasaan kita saja. Nah, dan yang dituntut dari najis untuk kita adalah menjauhi dan membersihkan diri darinya. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan ayatnya? Saya, Bu. Iya, silakan Nabila. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri, Bu. Nah, yaitu tadi adalah salah satu dalil di mana dalil tentang hukum dasar tentang bersuci. Nah, untuk lebih menyempurnakan pemahaman kita tentang najis, kita perlu tahu bahwa najis itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, adalah najasah mughalladah. Nah, atau najis besar, yaitu segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikan najis mughalladah itu dibasuh menggunakan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan debu yang suci. Nah, yang kedua,
Dan yang kedua adalah najasah mukhafafah atau najis ringan, yaitu najis yang cara mensucikannya adalah dipercikan air atau dibasuh pada tempat yang terkena najis saja. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian yang ketiga adalah najasah mutawasitoh atau najis pertengahan. Nah, najis pertengahan ini berbeda dengan najis mughaladah dan mukhafafah. Najis mutawasitoh ini terbagi ke dalam dua bagian lagi. Yang pertama adalah najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat zat, rupa, warna, dan rasanya. Kemudian yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat zatnya, warna, rupa, dan baunya. Kemudian yang terakhir adalah najis ma'fu. Nah, apa itu najis ma'fu? Najis ma'fu artinya adalah najis yang dimaafkan. Jadi, apabila najisnya terlihat, maka harus dibersihkan, dan jika tidak terlihat, maka tidak apa-apa. Contohnya seperti bangkai nyamuk, kotoran lalat, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini penjelasan mengenai najis. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang hadas, silahkan kalian tulis terlebih dahulu ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, beserta artinya ya. Baik, Bu. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembahasan mengenai Hadas. Nah, secara istilah, hadas berarti suatu keadaan di mana mewajibkan seseorang untuk mandi atau berwudu sebelum melaksanakan sholat atau beribadah. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hadas asghar atau hadas kecil, yaitu suatu keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin atau kentut. Nah, kemudian yang kedua adalah hadas akbar atau hadas besar, di mana suatu keadaan mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Contohnya seperti darah haid atau keluarnya mani dengan syahwat. Dari pengertian-pengertian ini dapat kita ketahui bahwa hadas berbeda dengan najis, di mana hadas adalah suatu keadaan, bukan suatu benda ataupun zat. Berbeda dengan najis yang merupakan benda dan zat. Kembali ke pertanyaan awal, apakah jika terkena najis wudu kita menjadi batal? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena ingat ya, pembatal wudu dengan najis itu hal yang berbeda. Jika terkena najis, maka kita wajib membersihkan najisnya saja dan wudunya tidak batal. Kemudian, apakah setiap yang kotor itu merupakan najis? Jawabannya adalah tidak. Ya, betul, tidak. Karena najis atau tidaknya sesuatu itu tidak hanya ditentukan oleh akal dan pikiran manusia saja. Sesuatu yang kotor disebut najis apabila sudah jelas ada dalil-dalil yang menjelaskannya. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai najis dan hadas. Apabila ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan. Bu, saya Bu, izin bertanya. Oh iya, Wahyu. Bu, kan misalkan kita habis sholat, tapi kita nggak tahu jika di baju kita ini ada najis. Itu kita mengulang sholat apa enggak, Bu? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Jika terkena najis, tetapi kita baru tahu setelah kita selesai melaksanakan sholat, apakah kita perlu mengulang sholat? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah pendapat yang tepat berdasarkan dalil dan menjadi pendapat qadim Imam Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat yang dipakai oleh
Imam Nawawi. Nah, pendapat ini juga dipakai oleh Imam Ahmad dan masih banyak lagi. Jadi intinya adalah tidak membatalkan sholat dan sholat kita tetap sah. Iya Bu. Begitu ya, sudah paham? Paham Bu. Najis, hadas yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan sholat itu ditentukan berdasarkan dalil-dalil. Untuk lebih jelasnya tentang materi itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jika sudah paham semua, sekarang Ibu yang akan bertanya. Nah, Ibu punya game. Nah, dalam game ini kalian diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk ke dalam najis dan mana yang termasuk ke dalam hadas. Nah, setiap pertanyaan ini ada rewardnya. Jadi setiap kalian menjawab pertanyaan benar, maka akan Ibu beri poin atau nilai tambahan. Semakin banyak kalian menjawab benar, maka akan semakin banyak pula nilai kalian ya. Iya Bu. Nah, Ibu tempel di sini ya. Iya Bu. Enggak loh. Itu kalau gitu harus berdiri. Enggak apa-apa. Nah, siapa yang mau maju duluan? Saya Bu. Ya, yaudah Nabila duluan. Ibu duluan. Nanti gantian ya nak. Ya Bu. Nah, iya, boleh selanjutnya siapa? Saya Bu. Iya, ayo. Iya, Verika. Ayo, ingat-ingat yang mana? Nah, ayo siapa selanjutnya? Saya Bu. Iya, Wahyu. Jawab dua nggak apa-apa ya. Semakin banyak kalian jawab, semakin banyak nilainya. Nah, iya bagus Wahyu. Yang menjawab paling banyak nih. Yang lain harus belajar lagi ya. Iya Bu. Iya Bu. Sudah, Ibu rasa sudah paham semua ya. Paham Bu. Nah, jangan lupa kalian belajar untuk materi minggu depan. Baik Bu. Baik Bu. Sebelum ditutup, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.